Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun al-hasanu fi'lul mukallafi al-ma'dunu fihi. Adapun hasan adalah perbuatan mukallaf al-ma'dunu fihi yang diizinkan fihi merupakan muta'allaqul hukmi, objek hukum. Perbuatan mukallaf sebagai muta'allaqul hukmi ada dua, ada yang hasan, ada yang qabih. Perbuatan mukallaf yang hasan itu yang mana? Dan yang qabih itu yang mana? Di sini dikatakan bahwa hasan adalah perbuatan mukallaf yang diizinkan untuk dilakukan, yang ada izin untuk dilakukan. Wajiban hale wajib, wa manduban dan hale mandub, wa mubahan dan hale mubah. Al-wawu ditaksimi. Adapun wawunya wa manduban dan wawunya wa mubahan itu berfaedah taksim. Artinya menunjukkan bahwa hasan itu ada kalanya hasan ada tiga bagian. Ada yang wajib, ada yang mandub, ada yang mubah. Berarti wajib itu hasan, mandub itu hasan, mubah pun hasan. Wal mansubatu ahwalun lazimatun lil ma'duni. Adapun isim-isim yang dibaca nasab, yakni wajiban, manduban dan mubahan adalah merupakan ahwal lazimah, hal yang lazimah, hal yang tak bisa dipisahkan dari ma'dun. Hal lazimah, hal yang selalu melekat. Keadaan ma'dun itu hale wajib, hale mandub dan hale mubah. Atabiha libayani aqsamil hasani. Datang siapa musannif dengan mansubat tersebut atau dengan ahwal untuk menerangkan bagian-bagian hasan. Artinya musannif menampilkan hal-hal tersebut untuk menjelaskan bagian-bagian hasan, bahwa hasan itu aksamun. Ada hasan wajib, hasan mandub, hasan mubah. Kila ada yang mengatakan wa fi'lu ghairil mukallafi aidan, dan perbuatan orang yang tidak mukallaf juga. Artinya hasan itu adalah fi'lul mukallaf al-ma'dunu fihi wa fi'lu ghairil mukallafi, ya kan? Ada yang mengatakan hasan gitu. Artinya menurut kaul yang kedua ini, perbuatan orang yang tak mukallaf hasan juga. Perbuatannya anak kecil, perbuatannya anak orang gila, hasan juga. Kasobi, contohnya ghairul mukallaf, seperti anak kecil, wasahi dan orang yang lupa, wanaimi dan orang yang tidur, wal bahimati dan hayawan,
Nadharon ila annal hasanah ma lam yunha anhu. Mengingat bahwa hasan itu adalah sesuatu yang tak dilarang. Jadi berangkat dari definisi hasan, ya kan? Hasan itu apa? Menurut definisi yang pertama adalah fi'lul mukallaf al-ma'dzunu fihi, ya. Ada definisi yang mengatakan hasan adalah malam yunha anhu, sesuatu yang tidak dilarang. Kalau begitu perbuatan selain mukallaf hasan juga karena tak dilarang. Tapi perbuatan anak kecil itu sebagian ada yang merupakan jenisnya sesuatu yang dilarang, ada kalanya merupakan jenisnya sesuatu yang diperintahkan. Ya. Anak kecil berzina, zina itu kan sesuatu yang dilarang. Jenisnya sesuatu yang dilarang. Apa itu hasan? Jadi dipertanyakan memasukkan fi'lu ghairil mukallaf kepada hasan. Wal qabihu fi'lul mukallafi al-manhiyu anhu. Adapun qabih adalah perbuatan mukallaf yang dilarang. Perbuatan mukallaf yang dilarang. Walau kana manhiyan anhu bil umumi, walaupun ada apa fi'lul mukallaf itu dilarang berdasarkan umum. Bil umumi dengan umum. Artinya bi umumin nahyi al mustafadi min awamirin nadbi kama taqaddama. Walaupun ada perbuatan mukallaf itu adalah berdasarkan umum, maksudnya berdasarkan keumuman larangan yang diperoleh dari perintah-perintah sunnah yang kemudian disebut khilaful aula, kan? Berarti khilaful aula apa namanya? Qabih juga, ya. Orang tidak salat duha qabih, ya. Tarkul duha itu kan manhiyun anhu, ya, dilarang. Yang mana larangannya itu diperoleh dari perintah salat duha. Kalau salat duha diperintahkan dengan perintah sunnah, berarti meninggalkan duha dilarang. Fadakhala fil qabihi khilaful aula. Maka masuk di dalam qabih apa khilaful aula. Kenapa? Karena ada qaid walau bil umumi, kan, ya. Larangan tak langsung, kan. Kama dakhala fihi al-haram wal makruh. Ini kama, ya. Sebagaimana masuk di dalam qabih apa haram dan makruh. Kalau haram pasti masuk, ya. Haram. Kalau haram pasti qabih. Wa qala Imamul Haramaini, dan berkata siapa Imamul Haramain, laisal makruhu ay bil makna asyamili li khilafil aula qabihan. Makruh dengan pengertian yang mencakup khilaful aula menurut Imamul Haramain itu bukan qabih. Bukan qabih. Kenapa makruh bukan qabih? Li'annahu la yuzammu alaihi. Karena sesungguhnya makruh itu adalah tidak dicela alaihi apa atas makruh.
Jadi al-malmumu apa namanya al-makruhu ghairu malmumin alaihi. Tapi wala hasanan, bukan qabih tapi bukan hasan, ya kan. Barang-barang tak fokus tapi tak cuba, ya kan. Bukan qabih, bukan hasan. Alasannya bukan qabih karena makruh itu tidak dicela. Alasannya bukan hasan apa? Li'annahu la yasuwu as-sana'u alaihi. Karena sesungguhnya tak boleh apa menyatakan pujian alaihi atas makruh. Masa orang makruh yalam, ya kan. Bikhilafil mubah, beda dengan mubah. Kalau mubah fa innahu yasuwu as-sana'u alaihi. Boleh apa menyatakan pujian alaihi atas mubah. Mubah. Buat nama fokus pangaran namanya. Wa illam yu'mar bihi, meskipun tidak diperintahkan apa dengan sana, ya kan. Pujian terhadap mubah itu boleh, meskipun tidak ada perintah untuk melakukan pujian pada mubah. Ada anna ba'dahum ja'alahu wasitatan aidan. Namun begitu, meskipun begitu, namun sesungguhnya sebagian ulama, meskipun begitu, meskipun mubah itu apa namanya hasan dan boleh menyatakan pujian kepadanya, namun begitu sebagian ulama ja'alahu menjadikan mubah wasitatan aidan, ada di tengah-tengah juga antara hasan dan qabih, sama dengan makruh. Apa dasarnya? Mubah itu wasitatan bainal qabihi wal hasan. Nadharan ila anna al-hasana ma umira bis-sana'i alaihi. Mengingat bahwa hasan itu adalah sesuatu yang diperintahkan apa melakukan pujian alaihi atas emas. Tergantung definisinya hasan, ya kan. Kama taqaddama fi annal husna wal kubaha bima'na tarattubil madhi wal dhammi syar'iyyun. Seperti keterangan yang lalu bahwa sesungguhnya hasan baik dan buruk dengan pengertian berkaitan dengan apa namanya pujian dan celaan adalah bersifat syar'i, bukan akli.